Dunia tak lagi berdiri di ambang krisis. Diam-diam, peradaban ini telah melewati batas yang dulu dianggap tak mungkin dilewati. Saat ketegangan antara Rusia dan blok barat meningkat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah ekstrim, meninggalkan meja diplomasi dan memilih jalur militer terbuka. 2 kapal selam bersenjata nuklir dikerahkan ke wilayah laut dekat Rusia. Bukan untuk sekadar latihan, tapi sebagai sinyal bahwa fase baru permainan kekuasaan global telah dimulai. Alih-alih panik, Kremlin justru menanggapi dengan respons yang tegas dan mencolok. Presiden Vladimir Putin memerintahkan pengerahan rudal hipersonik Oresnik, senjata paling mutakhir dari arsenal Rusia, ke wilayah Belarus, negara aliansi strategis yang berbatasan langsung dengan garis depan NATO di Eropa Timur. Ini bukan pemindahan senjata biasa. Ini adalah reposisi ancaman ke jantung geopolitik Eropa, hanya sejengkal dari Warsawa, Vilnius, dan zona paling sensitif milik NATO. Rusia tidak sedang sekadar pamer kekuatan. Ini strategi tekanan yang dirancang matang. Dan pesan yang disampaikan tidak mengambang. Moskow tak akan menunggu untuk diserang lebih dulu. Hari ini, ada 3 topik utama yang harus kita bedah bersama. 1. Rudal hipersonik yang membuat Pentagon terjaga di malam hari. 2. Kenapa Belarus kini bukan lagi peredam, tapi pemantik krisis. 3. Apakah kita sedang menulis babak baru sejarah dunia atau menyusun akhir ceritanya? Karena dalam perang yang digerakkan oleh ambisi dan ego global, yang kalah bukan hanya yang tak kuat, tapi peradaban yang bertaruh terlalu dalam. Dalam pengarahan militer tertutup yang digelar 1 Agustus lalu, Presiden Putin mengumumkan tonggak penting dalam pengembangan kekuatan bersenjata Rusia. Produksi tahap pertama rudal hipersonik Oresnik telah rampung. Oresnik bukan lagi prototipe atau proyek eksperimental. Rudal ini kini sudah dikirim ke unit militer aktif dengan Belarus sebagai lokasi penempatan utama. Negara sekutu Moskow yang secara geografis berada di garis kontak langsung dengan Polandia, anggota NATO yang paling vokal mengkritik Rusia. Keputusan ini bukan sekadar taktik militer. Ini adalah bagian dari strategi geopolitik untuk menempatkan tekanan langsung di kawasan paling vital Eropa Timur. Sebuah pengingat bahwa Moskow tidak hanya siap merespons serangan, tapi siap mengambil inisiatif. Yang lebih menakutkan bagi analis militer dunia bukan hanya letaknya, tapi kemampuannya. Oresnik diklaim mampu melesat dengan kecepatan lebih dari Mach 7 dan bahkan bisa membawa hulu ledak nuklir. Dalam versi non-nuklir sekalipun, kekuatan destruktif Oresnik sebanding dengan senjata nuklir berdaya rendah. 1 rudal saja bisa menghancurkan fasilitas militer, jaringan industri, atau pusat komando musuh dalam 1 tembakan akurat. Uji coba awal dilakukan secara rahasia November tahun lalu di Ukraina, menargetkan fasilitas produksi senjata. Hasilnya dinilai sangat sukses. Rudal menghindari radar, menembus sistem pertahanan udara, dan menghantam sasaran dengan presisi tinggi. Yang paling mencengangkan bukan hanya kecanggihannya, tapi betapa cepat Rusia memindahkan rudal ini dari uji coba ke tahap operasional penuh. Ini bukan sekadar eksperimen, ini kesiapsiagaan. Putin paham, ini adalah momentum penting. Saat NATO mulai menunjukkan keretakan internal akibat gejolak politik di Barat, Rusia memperkuat pijakannya. Penempatan Oresnik di Belarus bukan langkah teknis, melainkan sinyal strategis. Sebuah pesan terbuka bahwa jika tekanan Barat berlanjut, Moskow akan memimpin eskalasi. Dengan teknologi mutakhir, lokasi penempatan yang tajam, dan kesiapan total, Rusia sedang mengubah permainan. Sementara itu, di seberang Atlantik, Washington memilih meningkatkan ketegangan. Presiden Donald Trump mengeluarkan ultimatum tegas kepada Moskow. Jika gencatan senjata tak disepakati dalam 101 hari, sanksi ekonomi akan diberlakukan kembali. Bukan hanya terhadap Rusia, tapi terhadap semua negara yang masih berani membeli minyak Rusia. Tindakan ini bukan lagi diplomasi, melainkan tekanan ekonomi terselubung dalam balutan legalitas. Tujuan akhirnya jelas, menghantam sumber pendanaan utama Rusia dan membuat negara lain tunduk pada dominasi AEA-PAM. Namun kata-kata saja tak cukup. Saat diplomasi gagal mengintimidasi, Amerika bicara lewat senjata. 2 kapal selam bersenjata nuklir dikerahkan ke perairan dekat Rusia. Langkah ini bukan hanya unjuk gigi. Ini adalah peringatan visual dari negara yang merasa hegemoninya mulai goyah. Kapal-kapal itu membawa rudal balistik jarak jauh,
siaga penuh, cukup dekat untuk mengancam, tapi masih dalam jarak diplomatik aman. Ironisnya, Amerika menyebut ini sebagai misi perdamaian meski membawa senjata penghancur massal di balik klaim tersebut. Retorika berubah menjadi aksi nyata, teater politik kini berubah menjadi panggung provokasi terbuka. Seperti biasa, api dinyalakan di Washington, dan dunia disalahkan karena ikut terbakar. Selama beberapa dekade, Belarus berfungsi sebagai penyangga geopolitik, zona netral yang mengurangi ketegangan langsung antara NATO dan Rusia. Seperti bantalan tipis di antara dua lempeng raksasa, cukup elastis untuk menahan tekanan, cukup netral untuk meredakan ketegangan. Tapi situasi berubah drastis sejak kehadiran Oresnik. Belarus kini bukan lagi zona damai. Negara ini telah menjadi peluncur utama rudal berkecepatan tinggi. Dari titik damai menjadi pusat gravitasi konflik. Secara geografis, posisi Belarus amat strategis, berbatasan langsung dengan Polandia dan Lituania, hanya ratusan kilometer dari Berlin. Penempatan senjata ini bukan sekadar logistik. Ini adalah deklarasi keras bahwa Rusia menempatkan ancamannya tepat di pintu Eropa Barat. Dan ini bukan rudal biasa. Oresnik adalah senjata hipersonik, melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara, sulit dilacak radar, hampir mustahil dicegat. Rudal biasa memberi menit untuk bereaksi. Rudal hipersonik hanya beberapa detik. Berlin, Warsawa, bahkan London kini berada dalam jangkauan kehancuran instan. Bagi NATO, ini adalah peringatan. Tidak ada lagi zona aman, tak ada lagi batas aman. Logika pertahanan bergeser, bukan soal kekuatan, tapi kecepatan. Karena dalam dunia senjata hipersonik, yang paling dekat, paling siap, dan paling cepat, itulah yang menang. Hari ini, Rusia memegang kendali atas waktu. Dan waktu, dalam geopolitik, bisa berarti segalanya. Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah kita sedang mengulang sejarah Perang Dingin? Tapi, apakah kita sedang mempercepat jalannya menuju konflik terbuka yang tak bisa dikembalikan? Satu demi satu pola lama muncul kembali. Senjata strategis di titik-titik rawan. Perebutan dominasi energi dan pangan. Perang mata uang dan teknologi. Retorika tajam yang tak lagi ditapis. Jika dulu kekuatan militer bergerak dalam diam, kini tank dan jet tempur dipertontonkan ke seluruh dunia sebagai pesan atau ancaman. Namun perbedaannya adalah waktu. Dulu kita masih punya waktu untuk berpikir. Sekarang, semuanya terlalu cepat. Dulu krisis rudal dinegosiasikan dalam minggu. Kini, drone bisa menembak dalam hitungan detik. Perang bisa dimulai tanpa sidang parlemen, tanpa pemberitahuan, bahkan tanpa niat. Di era ini, satu klik salah, satu kesalahan sensor, atau satu radar yang keliru bisa memulai kehancuran global. Inilah wajah dunia hari ini. Terlalu cepat untuk negosiasi. Terlalu mudah terbakar. Terlalu terbiasa hidup di ujung jurang. Kita tidak sedang menyaksikan negara bertikai. Kita sedang menyaksikan dunia perlahan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan yang paling menyeramkan, kita semua tahu itu, tapi tetap menari di atas bara api yang sama. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan soal siapa yang punya rudal tercepat atau kapal selam paling senyap. Pertanyaannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih berbahaya. Seberapa dekat kita dari tombol merah itu? Karena dalam konflik nuklir, tak ada pemenang, tak ada kejayaan. Yang tersisa hanya asap, radioaktif, dan kehancuran yang tak terbayangkan. Dunia saat ini dipenuhi persenjataan mematikan, tapi miskin akal sehat yang mengendalikan. Kita punya teknologi untuk menghancurkan bumi dalam hitungan menit, tapi tidak punya cukup kebijaksanaan untuk menahan jari dari menekannya. Dan jika kesadaran itu tak segera datang, kita hanya menghitung waktu hingga semuanya terlambat.